radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Asirru ma tasirru fi nafsi. Yang namanya rahasia itu sesuatu yang kau rahasiakan pada dirimu. Wa akhfas sirra huwa wa ahfas sirri huwa ma yalqillahu ta'ala fi qalbik min ba'du. Adapun yang tersembunyi dari sir itu, yang rahasia itu, sesuatu yang Allah letakkan dia di dalam hatimu daripada setelah itu. Setelah itu menjadi rahasia buat kita, lalu Allah letakkan sesuatu itu di dalam hatimu. Nah, ini ahfaz sirri namanya, yang lebih tersembunyi dari rahasia itu. Wala ta'lamu annaka satahdisu bih nafsak. Dan engkau tidak mengetahui sesungguhnya engkau berkata-kata dengannya di dalam hatimu. Hadisun nafsi. Cerita hatimu pun tak bisa mengetahui tentang hal itu yang diletakkan Allah di dalam hatimu itu. Di annaka, karena sesungguhnya engkau la ta'lamu, tak bisa mengetahui mata surruhul yaum, apa yang kau rahasiakan pada hari ini. Walam ta'lam mata surruhu qadan, dan kamu tidak bisa mengetahui apa yang kau rahasiakan dia esok hari. Wallah, sementara Allah ya'lamu ma asrartal yaum, mengetahui apa yang kau rahasiakan hari ini, wa ma tasurru ghadan, dan apa yang akan kau rahasiakan esok. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi hari ini, karena itu rahasia buat kita. Seperti halnya juga kita tak tahu apa yang akan terjadi esok, karena itu pun masih rahasia buat kita. Tapi Allah mengetahui apa yang telah kau rahasiakan hari ini, begitupun apa yang kau rahasiakan besok. Apa yang kau rencanakan hari ini, tahu Allah. Dan apa yang kau cita-citakan esok, Allah pun tahu. Karena memang dia maha mengetahui akan hal itu. Maka kalau kita meyakini, memahami dan meyakini ini, udah cukup sama kita. Malu kita andai ada sesuatu yang kita rahasiakan itu sesuatu yang buruk, yang orang tak tahu, tapi Allah maha tahu. Kalau batin kita muraqabah, terus memandang hal ini, yang kita pandang bahwa Allah tahu tentang apa yang kita rahasiakan. Bukan hanya Allah tahu yang zahir pada diri kita, bahkan yang kita rahasiakan pun Allah mengetahui. Batin kita apa isinya pun Allah tahu, karena Allah innahu alimun bidatis sudur, maha mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Kalau kita berhadapan dengan orang yang kita tahu orang itu tahu rahasia diri kita, kira-kira berhadapan dengan dia berani macam-macam?
nggak berani. Borok-borok awak tahu dia. Ya, oh iya kartu asnya udah tahu. Kira-kira berani macam-macam kita nunjukkan kehebatan di depan dia. Dikulitinya lah kita. Tadi dia mau, tadinya banyak cakap, begitu dia datang tadi dia mau. Pak, kok diam aja Pak? Enggak apa-apa, udah habis kamusnya, udah habis, nggak ada bahan lagi kita Pak. Padahal bukan tak ada bahan, takut tuh dia tahu rahasia Pak. Tapi di hadapan Allah yang lebih mengetahui dari orang yang tahu tentang rahasia kita, masih berani bertingkah Pak, berani laga, sok paten, sok hebat, gaya pula awak bercakap tuh. Harusnya kan banyak-banyak istighfar kita, ya Allah malu aku ya Allah, malu aku sama engkau ya Allah. Berani laga. Ya, tadi pun memang udah batuk kan. Batuk angin kering. Tapi insya Allah nengok si Dedi datang hari ini, baiknya besok. Baik besok. Ya Allah. Udah lama dia tak datang kan. Jadi udah nengok mukanya, besok baik lah ini insya Allah. Kalau itu orang kafir pun bisa. Sementara tasawuf ini khusus untuk orang-orang yang sudah mujahadah, membersihkan hati. Oleh ini tak dimiliki orang kafir. Itu sebuah ilmu pengetahuan yang dengan itu feelingnya tajam, dia feelingnya. Sehingga dia bisa mendeteksi orang, kalau kayak gini karakter, kalau gini bentuk orangnya biasanya karakternya begini, kalau seandainya secara senyum ketawanya begini biasanya begini, kalau jidatnya agak lebar biasanya begini. Tapi itu masih bisa meleset. Tapi jangan ditanya Mualim, kalau dia Dodi kayak mana Mualim, nggak tahu, nggak tahu lah. Wali Allah itu bisa tahu karena mereka melihat dengan nur Allah, bisa tahu rahasia orang. Tapi yang Allah anugerahkan kepada dia berupa karomah itu sesuatu yang sogianya dia sembunyikan. Dia malu menceritakan itu, seperti seorang perempuan malu andai darah haidnya itu tembus terlihat orang lain. Maka wali pun gak mau bercerita tentang itu. Jadi kalaupun tahu tentang Dodi begini ini, diam aja dia. Paling-paling sepatah dua patah dinasehati, Dod gini ya Dod, ya Ustadz, ya Kiai gitu. Ada paling gitu aja. Tak dibukanya lebar-lebar, Dod kau kok gini Dod, kok gini Dod, kok gini, nggak boleh kau Dod, nggak, wali itu nggak begitu dia. Simple aja, tinggal kita memahaminya gimana. Tak dibukakannya rahasia itu. Bahkan andai misalnya tahulah wali ini Dodi besok nak meninggal dunia misalnya, tak cerita. Kan umpama Dodi, umpama itu nggak betul-betul, takkan diceritakannya itu sama Dodi
begitu sama orang lain. Tak dibilangnya misalnya, tengoklah besok ada meninggal. Enggak. Diam aja dia. Paling-paling banyak-banyak istighfar ya, tak ampun sama Allah. Oh iya mualim. Maksudnya apa mualim? Iya namanya orang hidup kan ada aja salahnya. Tak ampun aja lah. Iya. Gitu. Pokoknya isyarat itu. Besok dijemput gitu. Umpama. Itu bukan mualim, mencontohkan. Waliullahnya mualim. Kalau mualim mesti wali murid. Makanya nggak usah takut kali mualim bilang gini. Kalau yang bilang nih wali, takutlah Pak. Ya, si wali murid nggak usah takut. Nggak betul yang mualim bilang. Baik. Nah, jadi disinilah beretikanya kita seorang hamba. Selang kita berhadapan dengan orang yang tahu rahasia kita aja pun malu awak. Tak tahulah membilangkannya, tak berani bercakap, tak berani bertingkah. Diam 1000 bahasa awak di depan dia. Malu, takut, macam lah itu. Di depan Allah yang lebih maha mengetahui dari orang itu tentang rahasia kita, kok masih beranilah kita pula bertingkah pula. Ya Allah, sungguh terlalu. Ini menunjukkan bahwa hati kita sedang tertinding darinya. Kita nggak sadar kalau kita sebenarnya sedang dalam pengawasan Allah yang maha mengetahui tentang rahasia diri kita. Inilah makanya muraqabah itu perlu. Muraqabah. Kita merasakan pandangan batin kita itu ke Allah itu cukup tajam, macam mana tajam tikus tuh kucing ngintai tikus ke titik yang satu. Siapa titik yang dimaksud? Allah yang maha tahu tentang diriku, tentang reaksiku. Allah. Ke situ aja titiknya. Baru insya Allah datang rasa malu, datang rasa takut dan seterusnya. Qala ba'dul masyayikh, telah berkata sebagian masyayikh, sebagian syekh, fa idza dawamal abid ala hadza zikr, apabila mendawamkan, mensenantiasakan seorang abid, seorang hamba Allah yang dalam kondisi tekun ibadahnya, terus menerus mendawamkan ala hadzal zikr, atas zikir ini, wa huwa Allah, dan Allah syahidillah, hadirillah, wallahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu muttali', Allah itu syahidi, menyaksikan aku. Allahu hadiri, Allah itu hadir dalam artian Allah itu bersama denganku, hadir denganku, mengawasi aku gitu. Allahu muttali', Allah memantau aku, ala a'anahu Allah Ta'ala, atas apa yang Allah memberikan pertolongan kepada dia, al-muraqabah, ala a'anahu Allah Ta'ala al-muraqabah al-mazkurah, atas pertolongan Allah kepada dia akan muraqabah yang disebutkan itu. Intaha, begitulah. Jadi apabila seorang abid itu terus mendawamkan hatinya, merasakan akan zikir ini, bahwa Allah senantiasa hadir bersamanya,
Allah memantau dia, Allah menyaksikan segala apa yang dilakukannya. Bahwa Allah lah menolong dia untuk bisa muraqabah yang dimaksud itu. Nah, ini kalau bisa seperti ini, baru insya Allah dia bisa merasakan yang tadi disebutkan di atas itu. Jangan nanti udah dia ngerasakan itu, dia tak lihat pula Allah yang menolong dia untuk mampu muraqabah itu. Dia pikir berarti dia yang hebat, itu pun jatuh lagi. Di hati dia bisa merasakan Allah senantiasa mengawasi dia, Allah senantiasa melihat apapun yang dilakukan dia. Untuk dia bisa merasakan ini, dia juga merasakan bahwa ini muraqabah yang seperti ini itu pun atas pertolongan Allah. Bukan karena hebatnya dia yang mujahadah untuk muraqabah itu, enggak. Mujahadah itu perlu, memang harus dilakukan, tapi bukan mujahadah itu pada hakikatnya untuk mengkondisikan hatinya tetap muraqabah kepada Allah. Pada hakikatnya ini pertolongan Allah. Andai dia merasakan bahwa dia bisa muraqabah yang seperti itu bagian dari karena mujahadah dia, masih terdinding juga dia dari Allah. Di posisi dia bisa muraqabah itu, anehnya terdinding dia dari Allah. Padahal sudah muraqabah dia sama Tuhan, tapi masih terdinding. Kenapa? Karena dia tidak merasakan muraqabah itu bagian dari pertolongan Allah. Dia masih melihat bahwa aku bisa muraqabah ini karena mujahadahku, karena kesungguhanku, karena gigihnya aku, sehingga bisalah terlaksana muraqabahnya. Ini masih terdinding ini. Kenapa? Karena yang dia lihat itu masih keakuannya, bukan kebesaran, kemuliaan dan tolongan Allah tuh yang nampaknya, tapi keakuan dia yang masih dilihatnya. Karena aku mujahadah maka aku bisa seperti ini. Sirnakan itu semua. Wujud selain wujud Allah tuh kita sirnakan dari hati kita. Karena wujud selain wujud Allah itu bagaikan bayang-bayang saja. Dia ada, terlihat, tapi hakikatnya tidak ada. Kan gitu ya bayang-bayang ini. Terlihatnya bayang-bayang itu terlihat, berarti dia ada, tapi adanya seperti tiada. Kenapa? Disentuh tak bisa. Maka segala macam yang sifatnya bayang-bayang ini jangan dijadikan dia sebagai hakikatnya. Nafikan itu. Hakikat yang wujud itu cuma Allah. Kalaupun aku mujahadah ini pun bahagian dari tolongan Allah. Andai nggak ditolong Tuhan tak bisa aku mujahadah. Hasil dari mujahadahku ini sehingga aku bisa muraqabah kepada Allah, ini pun karena pertolongannya, bukan karena hebatnya aku dalam mujahadah. Semua kembalinya bermuara kepada Allah. Allah, keakuan sirna, kehebatan sirna, kebesaran sirna, ketakaburan lenyap, semua lenyap. Yang ada di hati kita cuman Allah, hakikat yang wujud. Kita dalam genggaman kuasanya. Tujuannya agar rahasia dia itu yang diketahui oleh orang lain tidak dibeberkan. Tapi malah sebaliknya, dia dekat kepada Allah, malah rahasianya terbongkar. Jadi apa hikmah dari muraqabahnya itu? Pandangan batinnya udah pas ya, tapi justru terbongkar rahasia kita.
begitu dibikin Allah, hakikatnya kan Tuhan bikin. Andai begitu dibikin Allah Ta'ala, ya Allah, aku sudah muraqabah nih, kenapa justru aibku kau bongkar ya Allah? Sama kayak dokter, kita sakit mau berobat, yang paham mengobati penyakit kita itu siapa? Dokter. Kalau kita yakin dengan keahlian dia, apa yang dibikinnya sama kita, kira-kira kita pertanyakan itu? Enggak ya. Kita campuri tugas dia, kita atur dia. Dok, jangan gitu loh dok, gini loh dok, ini loh. Kita atur, enggak. Kita diam, kita pasrah, kita percaya dia profesional, insya Allah sakitku sembuh. Itu juga lah kita sama Allah. Ya Allah, aku udah begini, kenapa kok justru terjadinya begini? Jangan kita komentari. Ini bahagian dari cara Allah, yang itu masih mungkin rahasia bagi kita untuk membenahi diri kita. Jadi percaya aja kita sama Allah. Nah, percaya aja, yakin aja sama Allah bahwa ini sebuah proses. Ada rahasia yang belum ditunjukkan Allah sama kita, yang ini bahagian dari ujian Allah buat kita. Sayang nggak dia sama aku? Dia maunya gini, malah aku bikin seperti ini. Nah, coba diuji. Kita diuji sama Allah untuk sebuah kelulusan. Yaudah, hamba yang beretika dengan Tuhannya, nggak komentar ya. Husnuzon dia kuat sama Allah. Malah ini membuat dia makin kokoh berpegangan kepada Allah. Makin kokoh, makin kokoh. Orang yang diuji itu sebetulnya untuk mengokohkan imannya. Tanpa ujian, iman itu tidak kelihatan kokoh dia. Amalah kalau anak-anak belajar nggak ada ujiannya, main aja nih itu. Begitu itu ujian, wah. Kalau dia memang betul mau berprestasi, akan mulai dia sibuk baca, sibuk ini, sibuk ini. Mau nilainya pasti bagus ya. Itu juga lah ketika Allah ngasih ujian sama kita. Justru ini untuk semakin kita berprestasi. Jangan suuzon kita, ya Allah aku udah begini, kenapa kok begini? Enggak. Tetap merunduk aja lah sama Allah. Yakin, percaya, tawakal, pasrah sama Allah. Aib kita enggak usah. Kenapa? Kan tadi hakikat wujud itu siapa? Allah. Selain Allah macam bayang-bayang. Cakap dia itu bayang-bayangnya. Hakikatnya itu Tuhan membuat dia bercakap tuh. Kenapa Tuhan membuat dia bercakap seperti itu? Untuk mengingatkan kita atas aib yang selama ini mungkin kita lupa dengannya. Untuk menggetarkan hati kita supaya aib ini kita mohonkan kepada Allah supaya itu diampunkan Allah. Jadi lebih serius kita tak pedulikan cakap orang tuh. Kita tidak melihat wujud orang tuh, yang kita lihat wujud Allah di situ. Tidak bergerak satu zarrah pun di alam miliknya Allah kecuali itu semua dengan izin Allah. Tidak bergerak bibirnya dan mengeluarkan bunyi suara apapun kecuali itu dengan izin Allah. Jadi aku nggak perlu marah sama dia. Sebetulnya dia itu hanya mazhar, tempat kenyataan Allah. Allah ingin tunjukkan, kalau anak bahasa sekarang, eksistensi dirinya. Allah ingin tunjukkan keberadaan dirinya.
Aku wujudnya, aku wujud lewat mulut orang ini, aku wujud lewat suara yang keluar dari mulut orang ini. Hakikat membuat itu aku. Jangan kau lihat ke mulut orang nih, jangan kau lihat kepada suara yang keluar dari mulut orang nih. Lihat ke aku yang membuat mulut orang ini bergerak dan mengeluarkan bunyi suara. Kira-kira kalau kita melihat di situ marah nggak? Nggak marah ya. Masa kita marah sama Allah? Nggak mungkin kita marah sama Allah. Justru ini kita jadikan alat untuk koreksi diri. Ya Allah, makin dibilang astagfirullahaladzim. Apalagi memang yang dibilangnya itu betul. Memang betul kenyataannya seperti itu. Ya udahlah, ya Allah, kau ingatkan aku lewat orang ini atas kesalahanku. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nah, gitu-gitu aja. Maka kita nggak pedulikan wujud selain Allah. Yang kita pedulikan adalah wujud hakikat yang wujud itu, yakni Allah. Bisa paham ya? Ini bahasa-bahasa kiasan ini. Dia merasa diuji, tapi dia merasa ada karakter syukurnya. Artinya kan ketika diceritakan orang lain, ini cerita Ustaz Sabawi ini kan diceritakan orang, kita dibuka. Berarti itu kan ada sebenarnya kita dapat pahala kan gitu. Karena kan orang menceritakan aib kita gitu. Jadi kita merasa alhamdulillah dosaku pelan-pelan dihapuskan oleh Allah gitu kan. Boleh kan? Boleh. Allah membuat begini untuk apa? Kalau aku sabar, ini kan menghapuskan dosaku. Kan itu kalau aku sabar. Tapi kalau aku bereaksi, tentu ini peluang untukku lebih banyak bikin dosa. Awak datangnya tempeleng nih, kita pijak-pijak, kan nambah dosa itu. Tapi kalau kita nggak memandang ke situ, insyaallah ini peluang menghapuskan dosa, menambah pahala. Kira-kira begitu. Boleh nggak? Itu rangkaiannya lah. Rangkaiannya. Dampaknya atas tidak perlu reaksi. Nggak usah. Walaupun itu dari dibeberkan misalkan kemana-mana, terima itu karena itu sebenarnya masih Allah di dalamnya. Ya. Secara syariat boleh. Tolonglah kalau kau tahu tentang aibku, nggak usah kau buka, apalah untungnya sama kau. Misalnya sekedar itu boleh, untuk supaya jangan terlalu banyak dosa dia, boleh. Atau kita minta tolong sama orang yang dekat dengan dia, tolonglah si Polan itu terlalu berlebihan cerita tentang diriku, walaupun yang dibilang dia itu betul, tapi kan nggak selayaknya dengan saudaranya begitu. Tujuan kita ya sekedar amar ma'ruf nahi mungkar. Kan kemungkaran itu menceritakan aib orang lain. Ya sekedar dakwah aja, boleh, nggak apa-apa. Bukan berarti juga kita terus diam, terserah kau, malah kita senyum ketawa terus, bongkar terus, pahala aku nambah terus, pahala kau habis. Ya nggak gitu juga, maksudnya ya nggak gitu juga. Artinya ya karena yang dia lakukan itu sesuatu yang mungkar, ada juga lah usaha kita menghentikan kemungkaran dia, tapi tidak bereaksi membela diri. Jangan kita bereaksi membela diri, enggak, tujuannya supaya dia jangan terlalu banyak dosa kemungkarannya itu. Kerangkanya amar ma'ruf nahi mungkar. Boleh kita istilahnya sharing sama dia kalau memungkinkan itu untuk kita berhadapan dengan dia. Enggak, orangnya temperamen ini, makin ku datangi, wah makin ngamuk-ngamuk dia
mungkin tak kayak mana nanti cerita dia. Udah nggak usah, orang lain suruh. Nggak mempan juga, ya udah kita udah usaha kan, ternyata Allah berkehendak lain, ya udah. Boleh. Memang kenyataannya begitu. Iya boleh, support. Kena jebak dia, kayak awak kena gitu. Boleh, nggak apa-apa. Tapi tujuan kita bukan cuma nolong orang ini aja, nolong yang bersangkutan juga, supaya jangan tambah banyak dosanya. Karena makin banyak yang ditokohinya, makin banyak dosanya. Kan Nabi bilang, unsur akhoka zoliman au mazluman, tolong saudaramu baik yang dizolimi maupun yang berbuat zolim. Lalu sahabat mengatakan, ansuru mazluman wa kaifa ansuru zoliman. Aku bisa nolong orang yang dizolimi, tapi bagaimana caranya menolong orang yang berbuat zolim? Kalau aku nolong dia berarti aku zolim juga lah. Nyuri awak bantuin gitu kan. Nah, itu. Kan nanti zolim juga kita. Oh bukan gitu maksudnya. Lalu gimana itu ya Rasulullah? Kata Nabi, uhjuz an zulmi fadzalika nasr. Cegah dia dari kezolimannya, itu sama dengan kau menolong dia. Jadi kita dua sisi. Kita nolong ini jangan sampai ke toko, kita nolong yang sana jangan sampai nokoh. Gimana caranya? Kalau yang di sana kayaknya dinasihati udah payah, udah jadi karakter. Yang ini aja Pak, jangan jadi korban. Begini. Aku udah korbannya. Aku mungkin tanya keberapanya, kau mau keberapanya? Ketawa. Janganlah. Ketika dia enggak, kan akhirnya dia enggak kena zalim, yang sana tidak membuat zalim. Nah, karena sudah ada aba-aba sinyal dari kita. Boleh, tapi betul-betul niatnya karena itu. Ya. Enggak ada tujuan. Yang ghibah itu enggak ada tujuan. Sama seperti misalnya kita diminta jadi saksi di pengadilan, tentu kita bahkan disumpah di awal untuk mengatakan yang benar tidak lain kecuali yang benar. Nah, gitulah kira-kira bahasa di pengadilan kan. Lalu disuruhlah kita bersaksi atas apa yang dilakukan orang. Ketika diminta oleh hakim, apa yang menjadi kesaksian Bapak dalam perkara ini terkait dengan tergugat. Enggaklah Pak Hakim, nanti kalau saya bilang saya kena dosa ribah Pak Hakim, saya nggak sanggup, dosanya besar kali Pak Hakim. Apa kira-kira begitu kita bilang? Kalau memang kayak gitu, ngapain saudara jadi saksi gitu? Justru dia saksi ini untuk mengungkap kejahatan dia terkait dengan yang dituduhkan. Ya ceritakan semua habis dari A sampai Z, dapat tanggung-tanggung. Bisa dibilang, tapi yang terkait sama perkara ini, nah, ceritakan semuanya. Apakah ini menceritakan membukakan aib itu tidak berdosa? Insya Allah kalau niatnya memang untuk tegaknya keadilan supaya dia dihukum seadil-adilnya oleh hakim, karena hakim punya acuan dari kesaksian kita, ini tidak berdosa, malah kesaksian kita itu mendatangkan pahala dari sisi Allah. Berpahala itu saksi yang adil itu. Nah, jadi nggak apa-apa, ya gitu juga lah ini. Apa nggak buka aib itu? Ya buka aib pasti. Cuman kan innamal a'malu binniyat. Amal itu kan diukur niatnya. Apa niat dia? Kalau memang kebetulan bulan yang lalu bertengkar sama dia, lantas ketika ini kita diminta jadi saksi, cocok, kukuliti kau di pengadilan nanti. Itu kan karena dendam, bukan karena untuk tegaknya keadilan. Nah kalau ini berdosa dia, dosa.
nggak boleh. Nah, maka ukurannya niatnya seperti apa. Waqad arsyadal musannif bidzalikal abid ila ayatiya bi ibadatihi ala wajhil akmal minan ikhlasin wa faraghi qalbin min syawaghilid dunya, dan mengisyaratkan, memberikan petunjuk, memberikan arahan musannif terhadap hamba itu, abid itu, kepada bahwa hendaklah ia melakukan ibadahnya itu semata-mata atas jalan yang sempurna. Bukan sempurna, bahkan jalan yang paling sempurna, karena isim tafdhil itu. Apa itu wujud ibadah yang sempurna itu? Wujudnya mana? Itu min lil bayan itu. Yaitu ikhlas. Nah, inilah wujud dari ibadah dengan jalan yang sempurna itu. Ikhlas. Tanpa keikhlasan tidak ada ibadah yang sempurna. Nah, kulitnya aja lah. Kulitnya aja. Kalau tidak ada nilai keikhlasan, ya kulit aja yang kita bikin. Kulitnya ibadah. Ya intinya ibadah itu ada pada keikhlasan. Ikhlas. Lagi wa faraghi qalbin min syawaghilid dunya. Dikosongkan hati dari segala kesibukan-kesibukan dunia. Dari segala sesuatu yang mengganggu dunia ini di dalam hati kita. Jangan biarkan dia. Kalau kita biarkan dia, ya nggak pernah sampai lah kita. Situ-situ aja lah, bermain-main situ aja lah. Muter-muter ke situ-situ aja. Kita nggak mau jalan tempat. Kita mau jalan walaupun perang, tapi pasti. Hilangkanlah itu. Selama ini yang bikin kita itu kan ininya. Nah, hilangkan dia. Macam mana menghilangkannya? Nah, itu tadi macam mana yang dijelaskan nanti. Bersihkan hati dari segala kekeruhan dunia. Kalau dunia itu tidak dicintai, sebetulnya nggak ganggu itu. Karena kita cintai dia, masuk ke hati awak, nah itulah jadi ganggu dia. Selama dia tak masuk ke hati, insya Allah dia nggak ganggu. Ya bagus, kita lurus hati itu sama Allah. Begitu masuk dia, ibarat mobil masuk ke dalam, tuh tergores lah. Makanya baru beli seminggu keluar dari showroom, Ustadz Siswanto beli mobil baru ya. Apa namanya, mobil apa, Innova terbaru ya. Berapa juta itu? 350 juta baru ini. Dulu belum ada lagi, biasa-biasa, masih mobil-mobil yang lama-lama, lantak lah, gores-gores lah, lama ya. Tiba-tiba dapat yang baru, masuk ke hati, terus macam mana waktu atrek tuh terlalu ke pinggir dinding, serak, mati aku, tergores lah aku rasain. Langsung matikan mesin, turun cepet-cepet tengok, aduh, betul tergores. Ini kayaknya kalau dirabin ini nggak bisa ini. Dilus-lus. Sementara istri awak aja pun nggak sampai gitu-gitu kan. Bayanglah pula, Allahu Akbar, nampak lah yang bergores tuh. Udah banyak masuk ke hati. Itulah sawaghilud dunia itu. Ganggu betul itu. Kosongkan hati dari itu. Sanggup? Insya Allah hati tetap istiqomah, nggak ngaruh ya. Itulah ibadah yang akmal itu. Sikit wujud ibadah tuh, tapi betul hati menghadap ke Allah.
nilainya lebih besar dari sekedar kuantitas. Banyak kali ibadah, tapi kosong hati dari itu. Hatinya sibuk kepada segala sawair dunia. Ya nggak ada nilai di sisi Allah. Kosong. Jadi ibadah sikit tapi terterima di sisi Allah, karena bagus dia. Itu dinilai Allah banyak. Tapi ibadah yang banyak kita lakukan, tapi ditolak sama Allah karena ada cacat dari ibadah itu, nilainya sikit di sisi Allah. Maka Allah menilai banyak dan sedikit ibadah bukan semata-mata dari wujud ibadah itu, tapi dari kualitas ibadah itu. Coba kita lihat, kalau orang awam yang kebanyakan rata-rata dia menunya apa sesuai dengan kesehatan, banyak gizinya atau enggak banyak gizinya, kira-kira jadi pertimbangan itu untuk orang yang gitulah rata-rata atau di bawah standar rata-rata ekonomi. Itu jadi ukuran kali sama mereka yang penting banyak dan kenyang dimakan. Mereka tidak pikirkan ini proteinnya berapa, ini seratnya berapa, ini gizinya enggak. Dimakan kenyang udah selesai. Habis itu bisa tidur nyenyak. Dah. Coba orang kaya yang berpendidikan, ditengoknya, wah ini kebanyakan minyak, ini bahaya, nanti naik kolesterol. Yang ini apa? Wis nggak usah. Jadi makan dia itu sikit, nggak banyak, tapi di sikitnya semua yang dibutuhkan tubuh itu pas. Nah, ininya sekian persen, ini sekian, itu. Jadi diukur itu gizi-gizi segala macam yang sesuai dengan kebutuhan tubuh itu diukur, jangan berlebih, jangan kurang. Walaupun sedikit yang dimakan, tapi berkualitas itu orang yang berpendidikan dan banyak duit. Awak berpendidikan duit tak banyak, apa boleh buat lah. Gara-gara. Allah juga menilainya begitu. Allah tidak menilai semata-mata dari wujud banyaknya ibadah itu, enggak, tapi dari kualitas ibadah itu. Ini nyampah-nyampahnya ya. Sama kita beli durian satu keranjang harganya 200.000, cuman itulah ditengok sini busuk. Orang yang nggak mengutamakan kualitas, yang penting pokoknya banyak. Murah kali itu, sekeranjang 200 beli, murah kali itu. Tapi buka busuk. Tadi beli sampah Pak. Nah orang yang pinter nggak apa-apalah 205 biji nggak apa-apa. Tapi memang dibuka mantap ya, tebel isinya, dimakan kena betul ke lidah. Jadi kebayang ya. Kan gitu. Jadi orang yang cerdas dia nggak nengok sekeranjangnya, dia nengok kualitas durian itu seperti apa. Itu masih manusia. Apalagi Allah. Makanya Allah tidak begitu kali kepada banyaknya, tapi Allah lebih kepada kualitasnya. Apalagi kalau banyak berkualitas semua, itu lebih lah disukai Allah. Maka tasawuf ini sebetulnya untuk bagaimana kita betul-betul menegakkan ibadah itu dengan jalan yang sempurna. Bukan hanya sebatas bacaan lidah, bukan sebatas gerakan fisik, tapi lebih kepada intinya. Bagaimana kita bisa menghadapkan hati kita kepada Allah.
Ini wajjahtu wajhiya, ya Allah, sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepadamu. Wajah yang mana yang mau kita hadapkan sama Allah? Kalau muka kita itu mau kita hadapkan sama Allah, memang Allah di depan kita apa? Aku hadapkan ya Allah wajahku kepadamu. Wajah yang dimaksud itu adalah nuansa hati kita tuh betul-betul ngadap kepada Allah. Semana kita menghadapkan hati kita kepada Allah, dengan manakala hati kita merasa dekat dengan Allah. Kedekatan hati kepada Allah, zauq, disitulah menghadap dia sama Allah. Lewat rasa itu, bukan lewat gerakan fisik menghadap yang zahir ini, enggak. Tapi yang zahir perlu, karena memang disuruh Allah Ta'ala kita melakukan secara yang zahir. Tapi jangan sebatas yang zahir, sementara batin kita abaikan. Nah, jadi tasawuf ngurusi yang dalam-dalam, fikih ngurusi yang luar-luar. Jadi kalau bisa jangan cuma cantik di luar, tapi keropos di dalam. Jangan juga bagus di dalam, tapi jelek di luar. Nggak bisa juga. Alah, yang penting kan hati awak sama Tuhan. Tapi tak sembahyang dia. Udah sembahyang Pak? Sembahyangku lain. Yang penting hati awak sama Allah itu menghadap. Aku lain, aku makamku nggak kayak kalian. Kalian kan kulit. Aku udah isi. Baru almarhum Unyang dulu bilang, kalau keluar dari pantat ayam isi tak berkulit itu telek katanya. Tai ayam itu. Nah, jadi jangan tak berkulit. Jangan tak berkulit. Jadi harus berkulit, karena kulit itu pembungkus yang di dalam. Maka zohir bagus sesuai dengan syariat, batin bagus sesuai dengan tasawufnya itu. Gimana ini? Waman tamakkana min tilkal muraqabah fi ibadati, siapa yang mampulah kita bilang untuk muraqabah, sebagaimana muraqabah itu fi ibadatihi, dalam ibadahnya kepada Allah, aliman, maka mengetahuilah dia bi annahu yunaji malakal muluk, saat itu dia sedang munajat kepada raja dari raja-raja. Itu Allahu subhanahu wa ta'ala. Sadar dia, aku sedang munajat kepada yang menguasai raja-raja ini, king of the king. Aku sedang munajat sama dia. Baru sadar ya, zahaba anhul waswas asadir anil jahli bimasadikis syariah, maka hilanglah dari dia segala was-was yang muncul dari kejahilannya terhadap masalikis syariah, jalan-jalan syariah. Tersingkap. Udah nggak lagi jahil, tersingkap, hilang was-was itu yang membuat dia kejahilan terhadap jalan syariah. Wa tadabbara ma'ani ma yaqulu, maka dia mentadaburkan segala makna-makna apa yang dia ucapkan. Jadi setiap bahasa ucapan dari lidah dia yang muji-muji Allah, dia tadabur. Ini bahagian dari ungkapan isi hatiku sama Tuhan ini. Aku baca-baca bacaan sholat nih. Kalaupun sholat. Fa'idha kanat ibadatuhu kadzalik, apabila adalah ibadahnya seperti itu, imfatahalahu fiha minal ma'arif ma yaksuru an wasfihi kullu arifin. Tersingkaplah, terbukalah kepada dia padanya dari segala ma'rifah, pengetahuan apa yang lemah
daripada mensifatkannya setiap orang yang arif. Taksir, lemah maksudnya, nggak sanggup orang yang ma'rifah sama Allah untuk menyatakan apa yang dia ketahui dari isi ma'rifah itu. Nggak sanggup dia untuk mengutarakan dengan ungkapan, dengan bahasa apapun. Nah itu akan insya Allah tersingkap sama dia, sebagaimana itu tersingkap kepada para aulia Allah, orang-orang yang ma'rifah kepada Allah akan disingkapkan kepada dia. Di mana orang yang arif billah pun tak mampu membahasakannya, tak mampu mensifatkannya, tak mampu mengurai dengan kata-kata. Dia hanya bisa merasa, tapi rasa batinnya tak bisa diungkap dengan kata-kata. Yang macam begitu akan Allah anugerahkan kepada orang yang sudah mampu mengkondisikan hatinya macam tadi. Jadi kalau belum, nggak dikasih Allah anugerah itu sama kita. Inilah dia. Ya, pelan-pelan lah. Ini kitab tasawuf termasuk kitab tinggi juga ini. Tinggi sama awak, tapi sama mereka itu ya masih rendah. Kita sudah tinggi. Jangan lupa like, subscribe,